Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 audit lingkungan dengan anggotanya saya Anam Dewanti dengan NIM akhir 059 sebagai tim auditor. Saya Mia Fitriani dengan NIM akhir 025 sebagai auditor. Saya Syafira Azhara dengan NIM akhir 063 sebagai tim auditi PT Panca Amara Utama. Saya Intan Ada Fauzia dengan NIM akhir 020 sebagai klien dari KLHK. Selamat menyaksikan. Gimana Ibu perjalanan ke sini, apakah lancar? Lancar sih, Bu. Alhamdulillah. Cuma emang agak jauh ya. Berarti di sini mau menjadi tim auditor untuk PT Panca Amara Utama ya? Iya, betul gitu. Kalau PT Panca Amara Utama ini sebelumnya udah melaksanakan audit, Bu. Untuk audit wajib kami sudah melaksanakan dari beberapa tahun yang lalu. Namun kalau untuk ISO sendiri sih kita masih mengusahakan, jadi semoga bisa ditahu. Oh, kalau hasil audit yang sebelumnya berarti Gimana tuh Bu? oh hasilnya syukurnya ya PT Panca Amara Utama ini selalu hasilnya bagus gitu, sesuai dengan apa data yang kita beri, dan kita juga sudah mendapatkan paper emas dari KLHK, jadi sudah cukup baik. Ada harapannya audit yang sekarang juga udah baik kan, Bos? Iya tuh, kalau bisa lebih baik gitu. Ya semoga ya. Nah, Bu, kalau gitu berarti boleh langsung kita mulai aja ya, Bu, untuk auditnya. Pertama di saya mau bertanya dulu terkait manajemen limbah B3 dari PT Panca Amara Utama ini. Yang pertama itu, perusahaan ini apakah sudah memiliki izin dan fasilitas TPS B3 yang sesuai dengan standar teknis? Oke, izin jawab. Kita sendiri sudah memiliki izin untuk menyimpan limbah B3-nya yang sesuai regulasi. Kita juga sudah diikuti dengan peraturan terbaru yaitu KM 25 tahun 2021. Berarti sudah Ya. mengikuti regulasi ya, Bu. Kemudian kalau untuk prosedur pelabelan, pemasangan dan pencatatan unggulan dari B3 apakah sudah dilakukan? Oh sudah, karena seperti kita sudah melakukan audit itu, jadi kita sudah melakukan nih untuk limbah B3 udah pilah, terus sudah kita labeli juga sesuai dengan hazardnya gitu. Dan itu semua kita acuannya dari peraturan terbaru kayak KB 25 tahun 2021. Bagus, berarti kan Pak Widi juga sudah tahu ya terkait pencatatan pelabelan. Kemudian apa pencatatan timbulan limbah B3 tersebut sudah dilakukan secara mereka ada proses dokumentasi? Oke, limbah kita sih kebetulan kita selalu ada laporan timbulan sih buat dari lihat ke dinas lingkungannya juga, apalagi kita udah audit, kita juga punya data yang bisa dipublikasikan, jadi masyarakat bisa lihat. Berarti bagus ya, bukan transparansinya ya. Iya. Kemudian apakah manifest dari limbah B3 ini disusun sesuai dengan ketentuan dan juga dilaporkan ke KLHK? Oh, kebetulan kita pakai pihak ketiga untuk nantinya sebab pengangguran, jadi 100% limbah dari yang melakukan pembunuhan dan kita pilih itu kita serahkan ke pihak ketiga. Selanjutnya kita lanjut ke terkait sumber daya air ya. Untuk perusahaan Panca Amara Utama ini apakah sudah memiliki izin pengambilan air sesuai dengan kapasitas dan ya pajak itu dilaporkan? Ya, kita tuh udah punya izin dan kita juga udah ikutin dari PP 22 tahun 2021 terkait izin tersebut. Kita juga ngelakuin laporan sepantar tiap bulan. Baik. Selanjutnya bagaimana sih pencatatan volume air bulanan atau harian dari Panca Amara Utama ini? Kalau kita tuh data konsumsi air kita catat secara tersistematis gitu, jadi langsung monitoring dari sumbernya. Kalau untuk program efisiensi air di Panca Amara Utama ini ada? Ada, kita mencoba untuk reuse dengan water recovery system, jadi kayak kita ada lahan hijau buat penyerapan, jadi nanti air-air yang dari lahan hijau itu bisa kita reuse. Kalau untuk kualitas effluent IPAL ini sudah memenuhi baku mutu, Bu? Sudah, kita kebetulan ikut dari KLHK melalui Simple, jadi kita efisiensi IPAL-nya itu kita laporkan ke KLHK langsung. Bagus. Kalau untuk hasil uji SWOT itu diverifikasi sama lab atau eksternal atau lab eksternal? Kita lab terakreditasi sih, kita jadi di TWSA sendiri kita langsung ke lab yang sudah terakreditasi dan dari KLHK sendiri udah dari dinas. Baik, kita lanjut aja ke kualitas udara ya, Bu.
Yang pertama itu, apakah di Panca Amara Utama ini tersedia peralatan pengendali emisi setiap unit produksi? Kita ada unit buat pengendalian emisi. Nah itu kita pakai voltmeter. Jadi kita catat nih emisi yang terkumpul. Nah kita juga sesuaikan dengan ambang batas yang sudah diatur di PB 21. Selanjutnya, kalau pengukuran emisi ini dilakukan setiap per 6 bulan atau bagaimana? Iya per 6 bulan dan kita lakukan pengamatan. Apakah pengumpulan internal dilakukan juga setiap bulan? Kita sih secara berkala. Kalau kadang kita juga setiap bulan, tapi kita rutinnya itu setiap 3 bulan. Itu kita lakuin pengukuran di DCS-nya atau di Instrumen. Berarti sudah Sudah ada ya, kalau kita nggak sampai. Baik, kita ke aspek terakhir yaitu terkait dengan penyebab padatnya. Di PT Panca Amara Utama sendiri, apakah mendapat sistem pengolahan limbah padat baik itu B3 maupun non B3-nya? Kalau sudah saya bilang, kalau B3 sendiri kita mencoba untuk mengurangi pemakaian bahan-bahan yang kita menimbulkan sampah B3, dan kalau untuk limbah padatnya sendiri kita memakai prinsip kita yaitu 3R, reuse, reuse, dan recycle. Jadi sebisa mungkin kita mengurangi limbah padat. Kemudian yang terakhir, bagaimana timbulan limbah padat B3 ini? Apakah pencatatannya sudah jelas atau bagaimana konsistensi pencatatannya tersebut agar timbulannya tidak meningkat? Kalau kita sih untuk pencatatan kita ada sistem monitoring, dan setelah kita ada pencatatan semua sampah yang ada di PT Panca Amara Utama ini kita serahkan ke pihak ketiga yang sudah berizin dan Oke, itu adalah tes terakhir, berarti auditnya sudah selesai ya. Terima kasih. Baik Bu, dari kami sepertinya sudah cukup. Nanti kegiatan akan kami lanjut ke verifikasi lapang, kemudian nanti hasilnya akan kami lakukan ke pihak lain. Baik, terima kasih ya. Terima kasih atas Terima kasih banyak. Kami juga sudah melakukan verifikasi lapang dan semuanya sudah sesuai dengan yang dibicarakan pada saat audit. Jadi antara temuan dengan yang dilakukan oleh di audit itu sudah sesuai ya, yang hasilnya baik. Terima kasih ibu-ibu dari tim audit yang telah bekerja keras dalam proses evaluasi audit ini. Saya mewakili dari Kementerian Lingkungan Hidup mengapresiasi hasil audit ini yang objektif dan juga komprehensif. Nah, temuan-temuan yang disampaikan juga tadi sangat penting ya bagi kami untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup ke depannya. Jadi secara umum kami sudah menerima laporan sebagai bahan evaluasi internal untuk perusahaan tersebut dan juga dasar untuk perbaikan yang berkelanjutan. Kami juga mengapresiasi rekomendasi yang mungkin diberikan oleh tim audit kepada pihak perusahaannya. Jadi kalau misalkan memang ada yang ketidaksesuaian, silakan memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk segera diperbaiki. Kami juga berharap adanya komunikasi yang baik dan terus menjaga antara pihak auditor dan kementerian agar pelaksanaan program lingkungan itu semakin optimal gitu ya, sesuai sama standar-standar yang berlaku. Nah, kalau dari sini mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan atau didiskusikan oleh tim auditor sendiri. Kalau dari kami sudah cukup sih Bu. Baik, cukup ya. Ya, sebaik jika tidak ada yang ingin ditambahkan, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras semua pihak. Saya berharap hasil audit itu dapat menjadi dasar pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan untuk kedepannya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih.